Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berburu rusa di tengah hutan. Rusa ditinggal dimakan macan. Salam kenal Dewan Juri dan teman-teman. Assalamualaikum saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah saya, Sofka Ulayana Cha, perwakilan dari SMA Negeri 1 Demak. Dewan Juri yang terhormat, Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 dan teman-teman yang saya sayangi dari Sabang sampai Merauke. Pada kali ini, saya setuju pada mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, sebelum saya menyampaikan argumen, di sini saya akan menyampaikan definisi dari mosi kali ini. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan diatasi oleh rakyat. Tingkat adalah tinggi rendah martabat. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Baru adalah belum ada atau belum pernah dilihat. Indeks adalah daftar kata atau suatu cara penting yang terdapat dalam suatu informasi. Integritas adalah mutu, sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan untuk sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar, dan kejujuran adalah tidak berbohong. Dari pengertian mosi kali ini, saya dapat menarik benang merah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada integritas sekolah dan integritas kejujuran mahasiswa. Di sini saya akan memberikan limitasinya, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan memberikan argumen yang logis dan relevan. Yang pertama, bahwa dengan adanya penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka akan menjadikan PTN-PTN perguruan tinggi di indeks prestasi atau biasa disebut dengan IP. Indeks prestasi ini digabungkan dengan nilai-nilai dari setiap mata kuliah. Hal ini digabungkan dengan adanya nilai-nilai rata dari setiap mata kuliah yang kita ikuti dalam satu semester, dan biasanya diikuti dalam skala 0 sampai 4. Maka dari itu, indeks sekolah dan indeks kejujuran siswa ini saling mempengaruhi juga, atau indeks prestasi atau PA satuan kreditasi siswa. Jika indeks prestasi mahasiswa bagus, maka secara bersamaan akan memberikan satuan akreditasi sekolah yang lebih banyak di semester berikutnya dan membuat siswa memiliki nilai IP atau indeks prestasi yang lebih bagus ke depannya. Yang kedua, yaitu untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk tidak terjadi korupsi. Karena apabila di negara kita memiliki korupsi yang tinggi, maka hal ini akan membuat negara kita mundur atau tidak bisa maju ke depan lagi untuk lebih jaya lagi. Yang ketiga, di negara-negara dengan korupsi yang tinggi akan membentuk penerimaan mahasiswa yang lebih unggul. Mahasiswa yang lebih unggul akan memberikan dampak positif yang besar untuk negara, terutama untuk negara kita, Indonesia. Mahasiswa yang unggul ini akan memberikan banyak hal yang positif. Dari indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran akan menjadikan hal-hal yang besar bagi negara Indonesia. Apalagi di Indonesia memiliki mahasiswa yang banyak. Dengan adanya mahasiswa yang banyak ini,
akan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, karena mahasiswa ini telah memiliki beberapa hal-hal yang positif untuk bangsa Indonesia, seperti mahasiswa itu memiliki intelektual yang tinggi. Dengan adanya intelektual yang tinggi membuat bangsa Indonesia untuk mudah maju berkembang ke depannya. Yang kedua, mahasiswa generasi memiliki pemimpin sebagai pemimpin masa depan. Apabila pemimpin masa depan memiliki nilai karakter yang buruk, maka hal ini akan berdampak buruk bagi negara kita, terutama negara Indonesia. Dengan adanya dampak yang buruk, maka akan berakibat buruk bagi negara Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai kasus di mana dikutip dari kompas.com. Di sini saya mengambil tingkat korupsi yang tinggi, yaitu negara kita, negara Indonesia. Pada tahun 2019 mengatakan, adapun ICW menciptakan adanya KPK telah mengatakan bahwa ada 62 kasus dan 155 tersangka pada tahun 2019. Hal ini telah terbukti bahwa di Indonesia masih terjadinya korupsi, dan apabila korupsi ini tidak ditangani secara matang oleh mahasiswa terutamanya, maka akan berdampak buruk bagi negara kita tercinta. Dan perlu diketahui bahwa indeks prestasi dan indeks integritas sekolah ini banyak digunakan seperti adanya prestasi dari rekaman jenjang alumni, yang kedua pelaksanaan ujian nasional, yang ketiga laporan penggunaan database, dan yang keempat akreditasi sekolah. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa saya tetap setuju pada mosi kali ini, yaitu dengan adanya penerimaan mahasiswa baru akan menjadikan integritas sekolah yang lebih maju. Saya tegaskan kembali bahwa saya tetap setuju pada mosi kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Cukup sekian dari saya. Saung menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.